Baik Pak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Edward Manurung dengan NIM 07300210014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UTS saya, yaitu yang pertama ada faktor pertimbangan dalam pemilihan peralatan tambang, yang kedua ada scraper, ada tipe scraper, teknik pemuatan dan penggunaan scraper, yang ketiga ada siklus operasi dan komponen dozer dan front end loader, yang keempat ada siklus operasi dan penggerak dump truck dan hidrolik eksavator. Pertama ada faktor pertimbangan dalam pemilihan peralatan tambang. Yang pertama ada karakteristik lokasi, karakteristik deposit, dan parameter tambang. Yang pertama ada karakteristik lokasi. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan ialah ketinggian lokasi penambangan, suhu lokasi penambangan, curah hujan, tipe dataran, ketersediaan listrik, kemudian akses, kemudahan akses, ketersediaan pekerja terlatih, dan pasokan suku cadang. Selanjutnya ada karakteristik deposit. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu lapisan tanah penutup atau overburden, yaitu kedalaman, tingkat konsolidasi, stabilitas high wall, sudut lereng alami, batu bara atau biji, yaitu ketebalan dan sifat fisik. Lapisan tipis atau partings, yaitu ketebalan, tingkat konsolidasi, hidrologi, dan yang terakhir ada properties material, yaitu tingkat abrasivitas, sifat lengket, bobot isi, dan pengembangan. Selanjutnya ada parameter tambang. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu batas lahan, tingkat produksi, kualitas produksi, umur tambang, reklamasi, target pengembalian modal, dan ketersediaan dana operasi. Selanjutnya di sini masuk ke dalam tipe-tipe scraper. Yang pertama ada self-propelled scraper, yang dimana scraper ini memiliki mesin sendiri yang memungkinkannya bergerak mandiri tanpa ditarik oleh alat lain. Scraper jenis ini dapat melakukan penggalian, pemindahan, dan penyebaran material secara mandiri. Contohnya di sini ada Caterpillar 637 yang dapat kita lihat pada gambar di bawah. Selanjutnya ada push-pull scraper, yang dimana dua scraper bekerja sama, satu scraper mendorong dan yang lainnya menarik material. Teknik ini memungkinkan peningkatan efisien saat bekerja di tanah yang keras. Contohnya di bawah ada Caterpillar 657G. Yang ketiga ada towed scraper. Towed scraper atau pull type scraper adalah tipe scraper yang ditarik oleh alat berat lain seperti bulldozer atau wheel loader. Tidak seperti self-propelled scraper yang memiliki mesin sendiri untuk bergerak. Towed scraper memerlukan alat bantu eksternal untuk penggeraknya. Dapat dilihat pada gambar di bawah, ada gambar towed scraper. Selanjutnya ada teknik pemuatan scraper. Yang pertama ada self-loading atau penggalian mandiri, yang dimana scraper menggali material sendiri tanpa bantuan dari alat lain. Dengan menurunkan bilah atau blade ke tanah, scraper mengangkat material saat bergerak maju. Yang kedua ada push loading. Scraper didorong oleh bulldozer atau alat berat lain untuk meningkatkan kemampuan menggali dan memuat material. Teknik ini berguna saat material sulit digali seperti tanah keras atau berbatu. Yang ketiga ada elevating loading. Scraper dilengkapi dengan conveyor yang otomatis memuat material saat menggali. Teknik ini memungkinkan scraper bekerja secara independen dan lebih cepat dibandingkan push loading. Yang selanjutnya ada push pull loading. Dua scraper bekerja sama dalam proses pemuatan, satu yang mendorong dan yang lainnya menarik. Teknik ini meningkatkan efisiensi waktu karena pemuatan dan pemindahan material dilakukan dengan kerjasama antar scraper. Selanjutnya ada penggunaan scraper. Yang pertama untuk pemindahan tanah dalam proyek konstruksi, yang mana scraper banyak digunakan untuk memindahkan tanah dalam skala besar dalam proyek-proyek konstruksi. Yang kedua ada pembuatan dan pemeliharaan jalan tambang. Scraper sering digunakan dalam industri tambang untuk membangun dan memelihara jalan tambang yang digunakan oleh truk pengangkut dan alat berat lainnya. Yang ketiga ada penggalian dan pemindahan overburden di tambang terbuka, yang dimana scraper digunakan untuk menggali dan memindahkan lapisan tanah atau batuan penutup, yaitu overburden yang menutupi deposit mineral atau biji. Yang keempat ada perataan dan penyiapan lahan dalam proyek konstruksi, yang dimana scraper digunakan dalam pekerjaan peralatan lahan, di mana alat ini menggali dan memindahkan tanah untuk menciptakan permukaan tanah yang rata dan stabil. Selanjutnya masuk ke soal berikutnya yaitu siklus dozer, yang dimana yang pertama ada penyusuran. Dozer digunakan untuk membuka jalan, membersihkan area tambang atau memindah material seperti tanah, batu, atau pasir. Yang kedua ada pemadatan. Dozer dapat digunakan untuk meratakan dan memadatkan material dengan pisau depannya. Yang selanjutnya ada pembersihan. Ini juga digunakan untuk membersihkan debris atau material berlebih dari area kerja.
Komponen-komponen dari dozer dapat kita lihat dari gambar di bawah ini, yaitu ada knalpot, mesin dozer, leaf cylinder, blade, end bit, cutting edge. Ada juga drive cabin, carrier roller, sprocket, ripper, mainframe, strike frame, dan track atau chain wheel. Selanjutnya ada siklus front end loader, yang dimana yang pertama ada pengangkatan atau loading. Loader akan mendekati material yang diangkut seperti tanah, kerikil, pasir, atau bahan lainnya. Bucket depan yang terpasang pada loader akan digunakan untuk mengambil material dalam permukaan. Yang kedua ada pembawaan atau carrying. Setelah material terisi dalam bucket, loader akan membawa material tersebut ke lokasi tujuan. Operator dapat mengontrol bucket dan mengarahkan loader untuk mencapai tujuan dengan aman. Yang ketiga ada pembongkaran atau dumping. Loader akan membongkar material dengan cara menurunkan bucket ke tanah atau tempat penyimpanan yang sesuai. Di sini juga ada komponen front end loader, dapat dilihat pada gambar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, yang mana pada gambar A engine, yang untuk B articulate head point, yang C left arm, dan masih banyak lagi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Untuk yang selanjutnya di sini ada siklus dump truck, yang dimana siklus dump truck yang pertama ada pemuatan atau loading, digunakan untuk menerima material yang diisi dari peralatan seperti ekskavator atau loader. Yang kedua ada pengangkutan atau transporting. Setelah terisi, dump truck akan membawa material ke lokasi tujuan atau tempat pembuangan. Dump truck memiliki kapasitas besar untuk mengangkut material dalam jumlah yang besar. Yang ketiga ada dumping. Ketika sudah sampai di lokasi tujuan, bak dump truck akan diangkat ke atas atau dikenakan tekanan hidrolik untuk membongkar material. Yang keempat ada return atau kembali, yaitu setelah pembongkaran, dump truck akan kembali ke area pemuatan untuk mengisi kembali material. Sistem penggerak dump truck yang pertama ada mesin yang kuat memberikan daya untuk menggerakkan dump truck dan mengangkut beban yang besar. Selanjutnya ada transmisi memungkinkan penggantian gigi untuk mengatur kecepatan. Yang ketiga ada rantai atau ban atau yang disebut juga wheels. Rantai atau ban digunakan untuk menggerakkan dump truck. Yang keempat ada sistem suspensi, yang dimana sistem suspensi diperlukan untuk menangani beban berat dan menjaga stabilitas dump truck. Yang kelima ada sistem hidrolik yang digunakan untuk mengontrol pengangkatan dan penurunan bak dump truck saat pembongkaran. Selanjutnya ada sistem operasi hidrolik ekskavator. Yang pertama ada pemotongan atau digging. Hidrolik ekskavator menggunakan bucket yang terpasang pada lengan bergerak untuk menggali tanah, batu, atau material lainnya. Yang kedua ada pengangkutan atau loading. Setelah material diambil, ekskavator dapat memuatnya ke dump truck atau tempat penyimpanan lainnya. Yang ketiga di sini ada dumping, yang dimana beban material dalam bucket bisa dibuang ke dump truck atau tempat pembuangan dengan mengendalikan lengan dan bucket. Yang keempat ada pemuatan ulang atau reloading, yang dimana ekskavator kembali ke sumber material dan mengulang siklus operasi untuk mengisi lebih banyak material jika diperlukan. Selanjutnya di sini ada sistem penggerak hidrolik ekskavator. Yang pertama ada mesin yang kuat memberikan daya untuk menggerakkan seluruh ekskavator dan menggerakkan lengan dan bucket. Yang kedua ada rantai atau ban atau tracks or wheels. Rantai pada ekskavator memberikan traksi dan stabilitas di tanah yang tidak rata. Rantai biasa digunakan dalam kondisi off-road. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, Pak.